Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Burhan di Cilacap. Di Banyumas. Mas Burhan menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya saat Mas Burhan masih kecil. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 90-an, di mana Mas Burhan waktu itu masih kelas 1 SMP. Nah, jadi begini, belakangan di tahun 90-an tersebut, dan alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih baik-baik aja, cuman dulu antara bapak dan ibunya Mas Burhan itu kurang baik, kurang harmonis ya pada momen tersebut. Jadi bapaknya Mas Burhan itu belakangan dia kecanduan judi. Salah pergaulan, salah teman, ya akhirnya larinya itu begitu. Meskipun memang enggak sampai berbuat kasar atau kekerasan dalam rumah tangga, itu enggak sampai segitu, cuman ya kayak gitu, setiap hari ibunya Mas Burhan itu ngomel-ngomel. Ya Mas Burhan pun tahu gitu ya, hampir setiap hari itu ribut aja bapak sama ibu. Mas Burhan sebagai anak kecil tentu saja dia sedih ya. Mas Burhan punya seorang adik waktu itu, ya pun sama, kadang adiknya tuh kayak gitu, suka minggir-minggir sendiri, terus nanti Mas Burhan yang ngedeketin, udah dek, ndak apa-apa, takut kata si adiknya, udah ndak apa-apa. Mas Burhan pun sebagai seorang kakak ya berusaha menenangkan adiknya tersebut, sampai puncak-puncaknya itu, ya awalnya kan ibunya cuman sebatas marah-marah gitu ya, ngomel-ngomel sebatas itu, tapi mungkin hal itu dicium oleh tetangga juga. Mungkin tetangga mendengarkan gitu ya, apa yang terjadi di rumah tersebut. Tetangga itu mulai ngompor-ngomporin. Ini belakangan diketahui oleh Mas Burhan ya. Saat itu terjadi, Mas Burhan nggak terlalu ngerti. Cuman belakangan, oh ternyata begitu. Nah, tetangga ini tuh ngompor-ngomporin. Bu, lakinya sampean biasa main kayak gitu, itu di tempat itu tuh biasanya ada perempuannya loh bu. Nanti itu loh ya kayak gitu, namanya laki-laki bu gitu kan. Nanti bisa aja suaminya sampean itu kecantol sama si perempuan yang ada di sana, nggak inget sama keluarga katanya. Iya dipanas-panasin begitu kan. Ya akhirnya si ibunya Mas Burhan pun terbawa karena memang kondisinya lagi emosi, dibegituin, iya juga bener juga gitu. Sampai akhirnya hari pun berlalu ya kayak gitu-gitu terus, ribut-ribut terus. Bapak pun mulai kadang nggak pulang seharian, nanti besoknya baru pulang pun cuman sebentar, nanti berangkat lagi. Tetap setor ke ibunya, ngasih duit gitu ya, cuman ibunya itu maunya ya ngasihnya tuh lebih banyak, jangan buat main judi gitu intinya ya. Nah si tetangganya tersebut itu mulai lebih parah lagi, jadi ngomong ke ibu, itu suamimu tadi aku ngelihat lagi ngobrol sama perempuan gitu ya, di tempat itu, di sana, di markasnya, ngomong kayak gitu ke si ibu. Nah ngomongnya itu sore hari, ibu itu masuk ke rumah itu udah mukanya itu udah nggak karuan gitu ya. Mas Burhan sendiri ikut-ikutan takut, mau nanya juga nanti takutnya dibentak gitu kan. Adiknya udahlah aku ngimbangin adikku aja yang kasihan ini gitu. Mulai nggak keurus, ibu mulai sibuk dengan pikirannya sendiri, bapak pun mulai jarang pulang. Akhirnya ditemenin lah adiknya, diajarin belajar begitu ya, ditemani belajar, terus dibawa main dan sebagainya. Perasaannya Mas Burhan sendiri sebagai anak pertama, dia tuh udah nggak karuan banget lah pokoknya. Aku kalau bisa, seandainya bisa gitu ya, aku tuh pengen kabur dari rumah ini. Cuman satu, aku udah punya uang. Kedua, kasihan adikku. Kalau misalnya adikku tak bawa kabur juga, nanti kita gimana gitu ya. Kasihan lah, enggak gitu. Pikiran seperti itu dibuang jauh-jauh. Nah, setelah di hari saat ibunya mendengar kalau bapaknya itu lagi ngobrol sama perempuan yang ada di sana, katanya cantik, masih muda dan sebagainya, tambah membara ibu itu. Nah, malam harinya ini udah ya dari sore itu udah tegang banget mukanya si ibu. Bapak itu udah pulang-pulang intinya. Bapakku nggak pulang-pulang, dan Mas Burhan sendiri berharap bapak itu nggak usah pulang. Ini kalau pulang nanti malah ribut besar gitu ya. Udah Pak jangan pulang Pak, udah jangan pulang Pak. Bapak semoga nggak begitu, nggak seperti yang dibilang sama tetangga. Harapannya Mas Burhan hanya sebatas itu.
Dan bener aja, sampai jam 9, bapak pun nggak pulang. Mas Burhan pun makin tegang. Aduh, ini bentar lagi nih jam-jam pulangnya bapak nih. Biasanya bapak pulang itu antara jam 9 sampai jam 11 malam. Ini nggak pulang-pulang, akhirnya apa? Jam 10 pun tiba. Saat jam 10 tiba, adiknya Mas Burhan itu udah tidur. Dan ya sudah, Mas Burhan itu belum tidur karena masih kepikiran ya, hawa itu nggak enak banget di rumah. Nah, ibu itu ternyata diam-diam ke rumah tetangga. Tetangga yang ngomporin itu loh, ngomongin, "Wak, minta tolong," katanya. Minta tolong apa? Tolong jagain rumah, katanya begitu. Loh, jagain rumah, emang kamu mau kemana? Aku mau nyusul suamiku, katanya. Oh ya sudah kalau begitu. Nah, si tadi tetangganya itu akhirnya datang ke rumah. Loh, kok Mas Burhan kan bingung loh. Ngapain malam-malam kesini ya? Ada perlu apa gitu ya? Dan ternyata suruh jagain adiknya Mas Burhan. Sementara Mas Burhan sendiri diminta sama ibunya, "Han, kamu ikut ibu," katanya. "Kemana, Bu?" "Udah ikut aja, temenin ibu." "Iya Bu, padahal itu udah malam ya." Dan ya wis lah, ndak apa-apa, namanya ibu mau pergi keluar, aku sebagai anak laki-laki, bapak ndak ada, ya aku yang ngedampingin. Akhirnya keluarlah Mas Burhan. Tujuannya ya pasti satu, mau ribut ini sama bapak di tempat tersebut. Aku pun rasa-rasanya tuh berat mengantarkan ibu ke sana ya. Tapi nggak ada pilihan lain, ya sudahlah, nurut aja. Akhirnya jalanlah mereka berdua. Jalan ke sana dari jam 10 malam, jam 10 malam lewat itu di tahun 90-an itu. Masih gelap, sepi, rawan juga mungkin, tapi nggak tahu ibu itu kayak nggak ada takut-takutnya. Dari awal, ini kan memang jalan kaki, nggak ada kendaraan sama sekali. Dan Mas Burhan tahu pangkalannya bapak itu lumayan cukup jauh, ini nyebrang kampung. Dilakoni, dijalani sama ibunya. "Bu, udah malam tapi Bu, udah nggak apa-apa. Ibu nggak takut apa-apa sekarang. Ayo, kamu temenin," kata si ibu. Iya Bu. Mas Burhan pun pengen nanya, kalau nggak takut ngapain aku nemenin Bu? Cuman ya nggak etis lah mungkin ya. Jadi udahlah, iya Bu, cuma nurut-nurut begitu aja. Yang penting aku nggak dimarahin sama ibu. Jalanlah mereka, ibu pun jalannya agak lumayan cukup cepet, kayak orang yang memang lagi emosinya itu memuncak. Jalan di depan ke sana, nanti Mas Burhannya ketinggalan. "Han, cepetan," kata si ibu. Iya Bu. Padahal Mas Burhan itu sengaja ngelambatin gitu ya. Semoga nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Ibunya ke depan lagi ke sana. "Han, buruan, cepet." Mas Burhannya ditarik-tarik begini ya, sengaja ngegandul gitu biar agak lumayan cukup berat, jadi nggak terlalu cepet sampai di tempat tersebut. Ibunya tuh udah bener-bener kayak orang, kayak apa ya istilahnya tuh, kayak setengah kesetanan kata Mas Burhan. Ibu itu kayak setengah ibu, setengah itu bukan gitu ya. Itu udah bawaannya tuh emosi aja, nggak ada senyum-senyumnya. Sama Mas Burhan pun yang dulunya itu lembut gitu, kali ini tuh kayak bener-bener marah ya, seseorang yang sudah terbakar api cemburu dan api itu udah menyebar. Ya kayak gitulah, menyelimuti si ibunya Mas Burhan, jadi kayak gitu parah banget. Akhirnya apa? Sampai pada suatu titik Mas Burhan itu melihat di tengah jalan, di kegelapan tersebut. Jadi ini misal lurus, nanti di depan itu ada jembatan kecil. Ini daerah sepi ya, udah kebun-kebun kayak gitu, nggak ada lampu lagi di sana. Ada lampu, tapi dari rumah-rumah di balik kebunan itu nggak terlalu terang lah. Di sana boleh dibilang gelap, hampir tidak terlihat, tapi masih kelihatan. Jalan ke sana dari kejauhan, Mas Burhan itu ngerasa mata masih muda ya, masih bagus, masih normal, itu ngeliat kayak ada seseorang yang jalan juga gitu, arahnya tuh papasan. Dan ya udah makin deket sampai akhirnya bener-bener udah deket banget. Bener aja itu adalah seorang nenek-nenek tua ya, seorang nenek-nenek. Dia berhenti saat kami berada di depannya, dan ya ibu pun berhenti gitu. Mungkin nenek itu mau ngomong apaan gitu, dan ternyata bener ngomong, "Dok, ojo lewat rono, aja lewat merana gitu, jangan lewat ke sana." "Loh, kenapa Mbah?" ditanya kan sama ibu. "Kenapa Mbah?" "Wis momen ojo, pokoknya jangan lewat ke situ." Ke situ tuh maksudnya lewat ke arah jembatan sana ya. Lah terus lewat kemana Bu gitu? "Lewat sini aja, lewat samping.
jangan lewat lurus ke situ. Nah, di sana belok kanan itu ada jalanan kecil itu sebelum sungai. Nanti tembusnya di pinggiran sungai. Nah, di ujung sana itu ada jembatan kecil, jembatan bambu lagi. Hal ini nggak diketahui Mas Burhan sebelumnya, tapi setelah ibu menuruti kata-kata nenek, akhirnya Mas Burhan pun jadi tahu, oh ternyata begini. Nah, ibu pun, gimana ya, Mbah, kenapa emang Mbah? Wis pokoknya jangan lewat ke sana, lewatnya ke sini aja, lewatnya ke sini. Ibunya Mas Burhan pun bingung, gimana ya? Oh iya Mbah. Akhirnya apa? Si Mbah pun masih berdiri di situ, ibu itu tetap lurus ke sana dan bodoh amat kayak gitu, seolah-olah dengan omongan si nenek-nenek tersebut. Ibu ngambil keputusan tetap jalan lurus. Mas Burhan pun nanya, Bu, kita lewat lurus Bu. Alah udah lurus aja gitu ya. Emang ada apaan sih, orang nggak ada apa-apa, kata si ibu. Udah lurus aja. Nah begitu lurus terus. Ternyata di jembatan tersebut terlihat banyak orang yang lagi duduk-duduk. Ada sosok-sosok ya warnanya cuman hitam-hitam begitu doang. Ini pada tongkrongan di sana. Cuman Mas Burhan itu menyadari sesuatu, ada yang nggak beres di sana. Setelah melihat ada 2 titik-titik banyak, mata mereka itu seolah-olah itu nyala, warnanya itu merah semuanya. Jumlahnya mungkin kalau dihitung-hitung, kalau diingat-ingat Mas Burhan, ada 8 atau 9 sosok di sana. Ini ada yang duduk, ada yang jongkok di tengah jembatan tersebut, dan ngadepnya itu ke arah Mas Burhan. Dan ya itu karena tahu ngadepnya, karena kondisi mata, posisi mata itu tadi yang 2 itu nyala ngadepnya ke arah Mas Burhan. Bu, itu apa Bu? Iya ya Han ya, itu apa ya Han ya? Bu, jangan lewat sini. Perasaannya Mas Burhan itu dan tidak enak. Bu, jangan lewat sini. Terus lewat kemana? Apa yang dibilang sama si nenek itu? Tapi kan di sana lebih gelap lagi Han, kata si ibu. Udah Bu, ndak apa-apa, lewat sana aja yuk Bu, lewat sana aja. Ya wis lah. Ibu pun akhirnya nurut dan ibu pun balik lagi mundur ke sana. Kaget, ternyata si nenek itu tuh ngikutin di belakang, dan nenek itu ngomong lagi, tuh kan, udah tak bilangin jangan lewat situ, itu tuh jahat, itu tuh setan-setan jahat di situ, jangan lewat situ, kasihan, lewatnya sini aja, lewatnya sini. Akhirnya nurutlah si ibunya, Jimbah, iya mbah, kami lewat sini, permisi mbah, permisi. Akhirnya sudah, si nenek itu pun nggak kelihatan jelas gitu ya karena gelap, tapi Mas Burhan tahu nenek itu tuh senyum gitu. Ya udah, Mas Burhan kan tetap ngikut, digandeng sama ibu ya ke sana menuju jalanan ya cuman kayak jalanan setapak kecil gitu, di pertama ngelewatin pepohonan, terus ke sana nyerong sampai di pinggiran sungai, terus dilewatin di situ. Ini Mas Burhan ngelihat ke arah jembatan, kelihatan di ujung sungai sana itu. Nah mereka itu masih pada duduk-duduk, dan kali ini mereka tuh kayak berbaris ngeliatin si Mas Burhan sama ibunya, matanya itu berjejer gitu. Bu, itu apa sih ya Bu ya? Udah tahu, kata si Buddha, nggak usah diliatin. Dan apa? Mas Burhan jalan ke situ sambil nengok ke arah belakang. Mereka tuh pada lompat jelep ke arah sungai. Di sana sungainya itu dangkal. Kalau misal itu orang lompat ke bawah, yang ada itu kaki patah, kalau udah kepalanya pecah gitu. Cuman kata Mas Burhan, loh pada lompat kayak gitu. Soalnya sungainya memang ya, airnya tuh air ngucur doang gitu. Itu kalau orang lompat dari atas ya blek, itu kena batu. Nah ini tuh semuanya itu pada lompat ke arah sana. Bu, mereka tuh pada lompat, udah nggak usah diliatin, kata ibu. Dan akhirnya nyusurin ke sana, beneran ketemu ada jembatan kecil dari bambu. Nah dari situlah akhirnya mereka nyebrang. Saat nyebrangin jembatan bambu tersebut yang cuma terdiri dari 3 bilah bambu itu, nyebrangnya kan ya hati-hati gitu, pegangan begini. Mas Burhan nengok ke arah sana, mereka itu yang mata-mata merah itu pada telap pada lompat-lompat di antara bebatuan, dan seolah-olah mereka itu mendekat ke arahnya Mas Burhan. Mereka pun berhasil melewati sungai tersebut, dan akhirnya ini ada jalan potong lagi menuju ke arah jalan yang normal. Mereka pun kembali ke jalan normal dan mempercepat langkah kakinya. Alangkah kagetnya lagi, di depan ketemu sama si nenek-nenek itu lagi, cuman lagi berdiri di pinggir jalan. Ibunya Mas Burhan pun udah diem aja. Mas Burhannya itu mbah gitu. Begitu bilang mbah, nyapa, ini ditarik sama ibunya, tangannya duk gitu kan. Mas Burhan kaget, dan si mbah itu menjawab,
Iya, katanya begitu, dijawab cuman begitu doang. Terus jalan lagi ke sana berapa belas meter, ketemu lagi sama si nenek-nenek itu. Ibu pun makin mempercepat langkahnya. Han, buruan kamu jangan kelamaan kayak gitu. Iya bu. Akhirnya apa? Ibu setengah lari, Mas Burhan pun sama-sama setengah lari karena takut dua-duanya. Dan singkat cerita, sampailah mereka di dekat ini ya, di dekat tempat bapaknya itu mangkal. Itu di dekat pasar di sanalah. Ibunya itu udah emosi banget waktu itu kan. Asem gitu kan, mana suamiku, mungkin seperti itu, mana nih bapaknya si Burhan ini. Makin buru-buru begitu kan, ibu itu udah ngeliatin dari, Mas Burhan kan ngeliatin dari bawah gitu kan. Oh ibu itu udah serem banget tampangnya. Sumpah ini bakalan perang ini, aduh aku malu, aku takut, pikirnya Mas Burhan. Akhirnya apa, ke sana dan tibalah mereka di itu tadi tempat pangkalan. Memang bener ada beberapa perempuan di situ, ya perempuan yang menemani orang-orang yang lagi pada judi, nemenin minum di situ kan. Mas Burhan pun sedih gitu ya, tapi di satu sisi seneng karena nggak ngelihat bapaknya Mas Burhan di sana. Loh, bapak nggak ada, ibu kan nanya. Pertama orang-orang itu pun ya karena nggak semuanya kenal sama ibunya Mas Burhan gitu kan. Wah, iya, siapa ini mau ngeledekin. Terus ada yang bilang, oh ini istrinya si Rustam katanya. Oh istrinya Rustam gitu kan. Iya, Mas Rustam mana? Ditanyain kan sama ibunya Mas Burhan. Mas Rustam mana? Ah, Rustam nggak kesini, udah lama nggak kesini. Katanya begitu, kata si orang-orang di sana. Nggak kesini gimana? Bukannya mereka Rustam itu setiap hari main sama kalian gitu. Udah lama ya katanya, udah berapa hari, udah ada 3 minggu kali nggak kesini katanya. Hah, Mas Rustam nggak kesini, terus kemana gitu kan? Loh emang dia nggak pulang ya gitu? Ada yang celetuk begitu. Dia nggak pulang, emang dia kemana? Ke istri mudanya kali, ngomong begitu ada yang. Nah istri mudanya tuh di mana? Kata si ibunya Mas Burhan. Omongan-omongan yang sebenarnya nggak bagus di telinganya Mas Burhan, tapi hari itu tuh kerekam gitu ya. Mana istri mudanya si Rustam, mana di mana? Oh istri mudanya di mana ya? Aku nggak tahu, malah bilangnya begitu. Nah ada salah satu orang di sana ngomong, dan ini salah satu perempuan yang ada di situ ngomong. Udah sama-sama ibu-ibu gitu ya. Mbak, Mas Rustam itu udah lama nggak kesini, itu jangan dengerin omongan orang-orang itu. Mas Rustam itu lagi di tempatnya Pak Karyono di situ. Pak Karyono itu siapa ya Bu ya? Nah ini ibu kesana aja ditunjukin, nanti ketemu ada musola di situ. Musola belok kiri, rumah yang begini-begini di depannya itu ada pohon jambunya, ada mobilnya, ada mobil carry dulu di situ. Nah di situ Bu, datengin aja, kata si ibu-ibu. Oh begitu, ya udah makasih ya Mbak ya. Pergilah ibu sama si Mas Burhan ke sana, juk. Pikirannya ibu itu mungkin masih istri mudanya atau apa gitu. Ke sana cepet, akhirnya dicari sesuai petunjuk, itu ketemu rumahnya Pak Karyono. Nah di sana itu ada beberapa orang juga, bapak-bapak. Pak nun sewu permisi Pak, rumahnya Pak Karyono di mana katanya? Oh rumah saya. Ternyata Pak Karyono ini sendiri yang ditanyain. Oh rumah saya ini Mbak gitu kan. Ada perlu apa nyari saya katanya? Pak, saya lagi nyari Mas Rustam katanya. Oh Rustam, bentar. Yuk sini, mari gitu kan. Nah di situ ibunya kayak bingung ngeliatin Mas Burhan pun sama-sama bingung. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ibu pun diantar ke sana, dan di situ ibu melihat, Mas Burhan melihat banyak serpihan kayu di situ. Banyak serpihan kayu. Ternyata ini bengkel kayu. Dan mendekat ke sana, ternyata apa? Bapak itu lagi buka baju, kaosnya diselamperin di sini, di telinganya itu ada pensil. Bapak itu lagi nyerut kayu di sana, serak. Ibunya Mas Burhan itu mulai agak sedikit tenang di sana. Tam gitu kan. Yo Pak, kaget gitu ngeliat istrinya kan. Mas Burhan pun mau ketawa di situ. Pak, Bapak dipanggil, dan ibunya Mas Burhan itu diem aja dari sana. Tam, ini ada yang nyari istri kamu katanya. Kamu ngapain sih kesini katanya? Mas, sampean lagi ngapain di sini? Lagi kerja kata si itu kan.
sampean setiap hari kerja malam begini. Iya, setiap hari kerja lumayan gitu kan, daripada gak ngapa-ngapain. Di situ ibunya Mas Burhan nangis. Pak, aku minta maaf ya Pak ya. Loh, minta maaf kenapa? Kata si bapak gitu kan. Minta maaf kenapa? Mas Burhan pun terharu ikut. Udah mau nangis tapi ditahan-tahan. Minggir begitu kan. Aku nggak boleh nangis. Ini pasti nggak keren kalau misalnya aku nangis. Dan akhirnya apa? Ibunya nangis, Pak Karyono pun, tak tinggal dulu katanya begitu. Tak tinggal dulu, Pak Karyono pun akhirnya ke sana. Ini Pak Rustam sama ibunya Mas Burhan sama-sama ibunya Mas Burhan yang nangis. Pak Karyono-nya tuh Pak Karyono. Bapaknya Mas Burhan, Pak Rustam itu cuman bingung. Han, kenapa Ibu, kenapa? Pak, aku minta maaf ya Pak ya, kayak gitu. Kamu minta maaf kenapa? Ya, aku pikir sampean itu kalau pulang malam tak pikir main judi gitu. Wah, udah enggak, kata si Pak Rustam. Enggak. Bapak itu udah enggak judi-judian kayak gitu udah lama katanya. Gitu ya Pak ya. Iya Bapak kayak gini ngambil lemburan lumayan gitu kan. Jadi apa yang ya memang kerja siang Bapak itu hasilnya lagi sedikit. Jadi ya udah itu hasil kerja siang Bapak tak kasih ke kamu semua buat kamu Burhan sama adiknya Burhan. Loh, ini adiknya Burhan sama siapa? Sama tetangganya, sama Wak Limah gitu. Sama Wak Limah. Oh, sama Wak Limah. Di situ Mas Burhan pun mulai, brengsek itu orang itu gitu, udah mikir semacam itu ya. Ini gara-gara itu tuh kompor, tapi udah diem aja Mas Burhan. Pak Rustam pun menjelaskan, jadi udah lama Bapak nggak main judi, udah lama banget gitu, udah lama banget. Kalaupun mampir cuman nyapa-nyapa begitu doang, teman-teman lama, teman-teman sepekerjaan. Habis itu udah Bapak kesini. Kalau nggak percaya tuh tanya sama Pak Karyono, katanya Bapak itu di sini cari lemburan. Ya itu buat pegangan Bapak sekaligus ya buat gantiin uang Bapak yang kemarin habis kalah judi, katanya begitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya, memang seperti aku minta maaf ya, minta maaf lagi. Ya sudah kalau kayak gitu. Terus gimana ini? Bapak itu belum selesai. Ya mau gimana ya, akhirnya Pak Karyono pun datang gitu. Mungkin ya dengar-dengar atau gimana. Tam, udah lemburnya malam ini berhenti dulu. Lanjut besok lagi. Kamu anterin istri kamu pulang, kata si Pak Karyono. Iya Pak, makasih Pak, makasih. Nah di situ Mas Burhan itu dikasih duit sama Pak Karyono, selepet gitu ya. Oh Pak, ini apa udah bawa, katanya. Oh nganu Pak, iya udah dibawa buat kamu jajan. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Mas Burhan pun seneng. Dilihat belum dibuka gitu, cuman kayaknya banyak gitu ya. Akhirnya apa? Pulanglah mereka bertiga. Saat pulang tersebut ya ibunya Mas Burhan karena merasa bersalah ya, itu jadi manja-manja, leha-lehe gimana-gimana begitu, dan mereka pun melewati jembatan yang itu lagi. Nah, lewatin jembatan yang bambu maksudnya. Si nenek itu udah standby di situ. Ibunya Mas Burhan sempat cerita ke bapaknya, tadi waktu perjalanan ke sini Pak, aku ngalamin begini-begini. Iya Han ya, iya, kata si Mas Burhan. Dan beneran di situ ketemu sama neneknya lagi. Udah pulangnya lewatnya sini lagi, jangan lewat situ, lewatnya sini lagi. Iya Mbak, akhirnya nurut bapaknya ini kan. Loh kenapa emang lewat ke situ? Pak udah Pak nurut aja, udah nurut aja. Akhirnya apa? Beneran lewat ke arah jembatan itu lagi. Mereka nyebrang, terus udah ke sana. Si Mas Burhan itu ngelihat begitu udah turun ke tanah gitu ya. Ini sempat ngeliatin ke arah jembatan yang di atas. Makhluk-makhluk itu kembali lagi berada di atas sana. Pak itu Pak banyak mata-mata seperti itu tuh Pak. Nah bapaknya Mas Burhan pun ngeliatin. Iya ya Han, itu apa ya Han ya? Itu setan, kata simbahnya Pak gitu. Oh sudah pulang. Pulanglah mereka bertiga ke rumah. Sesampainya di rumah, begitu sampai di sana, itu si Wak Limah ya yang disuruh jagain rumah gak berada di situ. Jadi rumah itu pintu depannya masih kebuka. Pas masuk ke sana Wak Limahnya ndak ada. Terus adiknya Mas Burhan doang itu udah bangun. Cuman apa? Dia itu lagi di pojokan kamar. Di situ, loh, kamu kenapa? Ditanyakan, loh, kamu kok di sini? Wak Limahnya mana? Wak Limah? Orang Wak Limah nggak ada, katanya. Hah? Wak Limah nggak ada? Iya, nggak ada. Nah, di situ ya mungkin bapak ibunya itu sudah punya penilaian. Bahkan Mas Burhan sekecil itu pun udah bisa menilai.
Wak Limah itu orang yang gak amanah, dimintain tolong buat ngejagain anak kecil, sepertinya cuma ditinggal begitu aja. Dan memang beneran, Wak Limah itu nggak balik lagi sampai pagi, sampai rumahnya Mas Burhan dikunci, ibunya Mas Burhan pun udah mulai agak bete, udahlah biarin aja gitu kan. Sampai pagi itu nggak ada nggak ada kabar, nggak ada apa, sampai begitu pagi itu datang ke situ. Alah aku minta maaf ya sih, aku minta maaf. Iya Wak, nggak apa-apa Wak. Iya beneran aku semalam itu ketiduran sih gitu kan. Dalam hati ibunya mungkin ketiduran. Anak kecil tak titipin begini nggak aman. Ya cuman akhirnya ibunya pun iya Wak. Nah mulai hari itu hubungan antara ibunya Mas Burhan sama Wak Limah itu nggak baik. Dalam artian mereka tuh nggak padu, nggak marah-marahan sampai berantem begitu, enggak. Tapi udahlah males dengan orang itu gitu. Jadi cuman kayak basa-basi doang lah, basa-basi ndak penting gitu ya. Cuman ya kalau dimintain tolong juga ya dilakuin, tapi agak males-malesan gitu. Di nomor sekian kan lah, karena itu tadi berita buruk atau berita bohong, fitnah itu datang dari Wak Limah, tetangganya sendiri, mengenai bapaknya Mas Burhan. Yang dibilangnya main judi, terus yang dibilangnya main sama perempuan lagi, ternyata bapaknya itu lagi ngelembur supaya itu tadi punya penghasilan tambahan. Itu udah jelas fitnah kan. Yang kedua udah jelas-jelasan dimintai tolong untuk ngejagain adiknya Mas Burhan, tapi gak amanah, malah ditinggalin anak sekecil itu sendirian dengan kondisi pintu yang masih terbuka. Itu kan ya bikin marah gitulah ibunya. Dan pada suatu hari, ini waktu udah lama mungkin entah sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian, bapaknya Mas Burhan pun masih dengan lembur-lemburnya tersebut, ibu pun dengan kondisi yang udah mulai agak sedikit tenang kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba Mas Burhan pada suatu malam, ini lagi duduk di teras, mau masuk, baru pulang main sekitar hampir jam 9 malam. Dia ke situ ngilangin keringet dulu, duduk di teras di sana sendirian, dan Mas Burhan itu ngelihat nenek yang sama plek katanya, bener-bener mirip dengan nenek yang pernah ditemui di pinggir jalan di sana yang malam itu suruh belok ke situ. Ini lewat di depan rumahnya Mas Burhan, lewat pelan-pelan begitu sambil bawa tongkat gitu kan, tek-tek, sambil nengok ke arahnya Mas Burhan. Mas Burhan pun kaget, loh, itu sih Mbah gitu, tapi sambil terus jalan. Nah, begitu udah mau habis, pemandangan nenek tersebut ini udah mau ketutupan sama entah pagernya orang, tapi pokoknya sisi rumahnya si Mas Burhan itu. Ini tiba-tiba Sunan itu jalan itu cepet banget, celap kayak ngilang begitu kata si Mas Burhan. Loh, si nenek cepet banget kayak gitu. Nah, dari situ Mas Burhan pun takut. Akhirnya dia masuk ke rumah, cerita sama ibunya, Bu, begini kata si ibunya. Nah, memang si nenek itu sekarang sering lewat, tapi cuman lewat doang di depan rumah. Ibu kalau sore biasanya kalau misal mau maghrib di depan, ya nanti ngelihat si Mbah itu katanya. Oh begitu ya Bu ya, iya. Ya udah, nggak usah dipikirin. Yang penting, alhamdulillah semuanya baik-baik aja kata ibu. Dan itulah cerita dari Mas Burhan. Terima kasih banyak Mas Burhan atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.